Medina Zain lagi-lagi tersandung masalah. Kasus dugaan penipuan jual beli barang branded hingga hutang piutang yang menimpa istri Lukman Asari itu akhirnya berujung di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, perang antara Medina dengan beberapa orang yang mengaku sebagai korban terus terjadi di media sosial. Saling sindir terlihat dari postingan baik oleh Medina juga beberapa orang yang merasa dirugikan, termasuk diantaranya Citra Kirana dan selebgram Rahel Fenya. Lantas seperti apa klarifikasi Medina Zain yang menepi segala tudingan yang diarahkan kepadanya? Benarkah urusan hutang piutang yang menyeret nama Medina Zain mencapai nilai miliaran rupiah? Dan seperti apa potret kilas balik permasalahan yang merundung Medina Zain dengan sejumlah artis lainnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama Medina Zain baru-baru ini kembali menjadi sorotan publik. Lantaran dirinya kembali bermasalah dengan barang-barang branded berharga fantastis. Tak hanya itu, ia pun juga dituding tidak menyelesaikan pembayaran terhadap sejumlah orang. Namun, di saat banyak pihak yang menyudutkan dirinya, Medina masih mendapatkan sejumlah dukungan. Salah satunya dari sang kakak ipar, Sarah Azhari. Maka ketika permasalahan ini semakin memanas dengan munculnya beberapa pihak yang mengaku dirugikan pasca bertransaksi jual beli tas branded, Medina yang ditemani sang suami akhirnya angkat bicara. Lantas, seperti apa kronologi awal mula permasalahan ini hingga menyeret namanya? Benarkah semua yang terjadi saat ini hanyalah sebuah kesalahpahaman? Ini seperti apa? ya, ini jujur berat, apalagi di kondisi pandemi kayak gini gitu kan. Terus aku nerima goncangan yang lumayan besar lah ini, bulian, dan omset juga terganggu gara-gara permasalahan ini. Jadi aku minta buat netizen, please smart gitu loh. Maksudnya jangan menjudge orang dari sebelah pihak gitu. Maksudnya, oh boleh kalian ngata-ngatain gue, boleh seenak kalian, cuman harus disaring gitu loh. Karena nerornya tuh sampai ke kakak-kakak aku, ke teman-teman aku, semuanya. Permasalahannya itu ini tuh permasalahannya awalnya sepele gitu, tapi dibesar-besarkan gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi janganlah bilang ini korban, maksudnya ini kan urusan bisnis. Beredar pembicaraan tas KW itu kan awalnya emang dari hadiah aku ke Vanessa, sama dulu kan Zaskia sempat dapat juga tuh kan satu tas dari aku gitu kan. Jadi rame lah gara-gara 2 tas itu gitu. Padahal menurut aku yang satu hadiah, terus Zaskia juga waktu itu belum dibayar. Ceritanya Vanessa Angel waktu itu pernah di endorse sama MD Glowing. Nah, setelah di endorse itu, Beb, aku bayarannya tas aja deh, jangan uang, kayak gitu kan. Oh ya udah, aku beliin tuh tasnya, aku beliin. Ternyata tas itu tidak sesuai. Aku nggak mau bilang itu fake ya, karena yang bisa menentukan itu tas palsu atau tidak tuh hanya Hermes Paris, bukan seller atau bukan pedagang-pedagang biasa. Itu tuh nggak bisa bilang itu asli atau palsu. Recording stopped. Itu nggak bisa. Recording in progress. Jadi oh nggak sesuai Beb, ya udah tuker Dior aja, ditukerlah sama Dior. Nah tapi chat-chatannya itu tuh nyebar ke teman-temannya. Aku nggak tahu Vanessa curhat ke siapa, ini tasnya nggak sesuai, padahal tas yang lain tuh nggak ada bermasalah sama sekali gitu loh.
Sebelum kasus ini heboh dan juga melibatkan banyak pihak, Medina Zain terlebih dulu berkasus dengan Rahel V-nya. Rahel menagih sisa uang penjualan tas harga 380 juta rupiah yang belum diselesaikan oleh Medina. Tak berselang lama, Citra Kirana pun juga menulis di akun tersebut dan menanyakan hal serupa soal uang yang masih mengganjal di Medina. Hingga akhirnya, perang antara Medina dengan beberapa orang yang mengaku sebagai korban terus terjadi di media sosial. Saling sindir pun juga terlihat dari postingan Medina dan juga beberapa orang yang merasa dirugikan. Lantas, benarkah permasalahan di antara Medina, Rahel, dan juga Ciki saat ini sudah terselesaikan? Aku nggak peduli sama DM bulian atau mention yang mengganggu hidupku dan keluargaku aja, nggak didengerin sama aku, nggak dibaca. Aku juga kaget ya kenapa jadi rame gini gitu loh. Karena menurut aku tuh masalahnya tuh kemarin awalnya dari masalah aku sama Rahel V-nya gitu. Jadi ceritanya tuh bulan Maret itu aku menawarkan kepada Rahel V-nya untuk menjual tasnya yang ostrich, K25 ostrich. Nah di bulan Maret itu aku pergi ke Turki, dari sana aku transfer, ternyata transfernya tuh balik lagi ke rekening aku gitu loh. Tapi kita sama-sama nggak ngeh, aku sama Rahel nggak ngeh dan baru ngeh tuh kemarin. Nah bulan apa tuh kemarin? Bulan apa? Agustus ya? Kemarin. Bulan Agustus, terus udah kayak gitu, oh belum masuk ECL, ya udah aku transfer lagi gitu. Karena aku juga ngecek kemarin aku transferin tuh lagi 100 juta. Nah pas hari ketiga aku emang hilang tuh gara-gara aku live baju aku tuh hilang, nggak ngebales WhatsAppnya Rahel. Tiba-tiba Rahel nge-komen yang menurut aku kurang beretika lah kalau menurut aku. Karena iya tidak pada tempatnya itu kan. Sudah clear sih. Tapi itu udah clear, udah selesai sama Rahel, udah. Maksudnya dia juga sudah mengklarifikasi apa segala macam. Cuman menurut aku nggak bakal jadi rame kalau misalnya tidak ada komen itu gitu. Perihal Ciki, saya sudah bertemu dengan Ciki kemarin. Ini kita sudah membicarakan baik-baik kok semuanya segala macam, dan sudah menyelesaikan semuanya dengan itikat baik. Medina selalu ada itikat baik kok dengan Mbak Ciki. Awalnya Ciki akan menjadi brand ambassador-nya MD, cuman gak jadi gitu, dibatalkan kontraknya kayak gitu. Kalau sama Ciki permasalahannya itu sih gitu, jadi nggak ada permasalahan lain, tapi mungkin emang kemarin ya belum kita bayarkan aja kewajiban kita gitu. Ada sebagian yang belum dibayarkan. Tapi ya nggak apa-apa, itu jadiin pelajaran aja. Semakin panas. Apa yang membuat orang-orang yang mengaku sebagai korban akhirnya membawa permasalahan ini ke Polda Metro Jaya? Dan benarkah urusan hutang piutang yang menyeret nama Medina Zain mencapai nilai miliaran rupiah? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pasca urusan hutang piutangnya dengan Rahel V-nya dan Citra Kirana menjadi viral, Medina Zain kembali diterpa masalah lainnya. Ya, dirinya mendadak ditagih hutang oleh sejumlah orang terkait hal serupa. Tak hanya jual beli barang branded, namun juga bisnis travel. Kemarin, sosok Marisha Ica bersama para korban lainnya didampingi kuasa hukum mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka pun juga kompak menunjukkan bukti-bukti kerugian bernilai fantastis yang dialami setelah berurusan dengan Medina.
Lantas, apa alasan Ica dan juga korban lainnya membawa masalah ini ke pihak kepolisian? Benarkah lantaran tidak ada itikat baik dari Medina? Aku ajak Olivia, terus ajak Olivia, terus Olivia juga salah satu yang pernah beli tas ya, dari mbaknya itu. Kita nggak boleh sebut Terus nama di sini. kita juga bawa beberapa barang bukti. Terus ada Eza juga sempat membeli sendal merek H itu. Terus kalau ini Mbak Samira, ini yang aku pernah post dari tahun 2000 berapa ya? 2019. Dari tahun 2017 sampai saat ini belum terselesaikan. Ini kalau ini bukannya tas ya, jadi tour and travelnya dia yang belum diselesaikan. Pengambilan tiket untuk jamaahnya dia yang waktu tertunda pemberangkatannya di waktu itu. Tapi sampai sekarang belum Sampai lunasin sekarang, ya. Jadi Sampai ini sekarang cerita, belum ada iya. lunasan gitu. Ini sudah ditagih berkali-kali, bahkan chatnya ada nggak? Oh, ada. Chatnya sudah ditagih berkali-kali. Ya kemarin Dia juga. mau bayar pakai BRI-nya dia. Saya disuruh hapus postingannya dia karena mungkin dia juga gimana gitu ya. Ternyata sampai sekarang saya cek juga nggak ada. Terus setiap kali saya tagih dianya marah-marah, sampai bahkan mau melempar duit itu di saya. Saya bilang, Mbak Medina, jangan begitu, ini kan uangnya uang jamaah ya, apalagi jamaahnya udah balik, kita sama-sama yuk bareng-bareng gimana enaknya. Saya bilang ini juga buat hak anak saya, hak suami saya di situ, jadi tolong diselesaikan baik-baik. sudah mengirimkan bukti transfer pun, tapi uang yang dia janjikan masuk ya? sudah Nah ini kalau Eza refund. sudah dikasih bukti transfer ya. Cuman emang saya dari awal tidak mau menyebut nama sih. Karena Ezra ini udah teman dari lama banget Iya. ya. Saya juga tetap tidak menyangka, diperlakukan betul. seperti ini. Teman dari Temen Sama-sama dari SMP. Tapi yang amat disayangkan, sendal aja yang hanya harganya 15 juta, kenapa juga dikasih yang nggak original? Mungkin yang Parah menilai. banget ini. Ini nih, Tulisannya parah banget. tulisan kedalamannya enggak Gitu loh. Jadi supaya dia, ya udah kalau mau menyelesaikan. Pansos emangnya dia artis ya? Hah? Dia bilang saya pansos, emang dia artis? Pansos sama artis gitu. Jadi kalau pansos pun saya bilang saya tidak, ya Instagram saya pakai untuk memposting Bantu. yang baik-baik, membuat kayak Bantu. iko-iko juga saya beneran iko-iko gitu. Kayak postingan juga postingan yang baik-baik. Saya juga bukan berjualan di Instagram saya, jadi pansosnya dari mana gitu, saya juga punya pekerjaan. Saya kenal secara pribadinya langsung, tapi menurut saya sih, saya di sini sebagai perwakilan aja untuk keadilan yang, karena apa yang dia lakukan tidak baik dan kita harus tahu bahwa dan menyadarkan dia bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik gitu, supaya dia sadar bahwa ini merupakan sebuah kesalahan. Saya sih so far ya dibantu dari pihak Marisa sendiri untuk terkait hal tersebut ya. Soalnya ini teman lama, Tapi diperlakukan seperti itu. Ironisnya, di saat Medina berusaha untuk menepis berbagai tudingan miring yang diarahkan kepadanya, semakin banyak juga sosok yang muncul dan mengaku sebagai korban Medina. Selain mereka yang kemarin menyambangi Polda Metro Jaya, ada pula seorang wanita asal Surabaya bernama Uci Flovdea yang turut membuka permasalahannya dengan Medina. Menurutnya, ia mengaku telah mengalami kerugian hingga miliaran rupiah setelah melakukan transaksi sejumlah tas branded dengan Medina. 6 tas itu saya cek, saya kaget gitu loh, kenapa tas ini tidak sama gitu yang dengan saya punya. Akhirnya saya kepikiran yang tas-tas yang sudah saya deal itu, sudah saya bayar itu, apakah tas itu sama juga dengan tas yang saya terima pagi ini gitu, karena pada waktu itu pagi jam 8 lebih gitu mereka sudah sampai di rumah. Lalu saya langsung cek ulang kembali tas yang sudah saya bayar itu, dan saya langsung katakan kepada yang bersangkutan yang memiliki tas itu, saya bilang ini tas kamu tidak sesuai dengan apa yang saya punya gitu loh, yang saya punya nggak seperti ini, saya minta refund.
Pertama kali itu ada 3 barang, lalu ada 6 barang, total 9, dan kerugian yang sudah saya bayar itu sekitar hampir 1,4 M. Gak ada transfer, gak ada niat baiknya. Kalau memang dia gak ada niat baik ya saya harus menempuh jalur hukum. Inisial U ya, inisial U. Inisial U itu udah kenal sama aku lumayan lama dan kita sering jual beli tas. Jadi ya pernah jual gitulah. Udah beberapa kali lah, dibilang sering lumayan gitu kan. Nah, singkat cerita kemarin dia sempat beli beberapa tas ya, aku lupa. Ada beberapa tas gitu kan. Jadi si tas ini dia udah cek tuh, ceritanya udah cek. Pertama ke sana yang dia cek tasnya nggak jadi. Oh, oke, asisten aku dari Surabaya balik lagi ke Bandung. Yang kedua kali dikirim lagi tasnya, bawa tasnya beberapa biji gitu. Oh ini oke, ditransfer lah sama dia, ya kan, ditransfer, dicek sama dia, semuanya dicek apa segala macam. Nah udah kayak gitu, dia minta barang lagi tuh. Hari keberapa manajer aku yang lain berangkat lagi ke Surabaya nganterin tasnya. Nah singkat cerita, si tas-tas ini ada beberapa yang diragukan ya, nggak dibilang palsu, diragukan keasliannya. Nah tapi akhirnya yang tas yang nggak berdosa di cancel juga sama dia gitu, yang nggak salah apa-apa tuh di cancel juga sama dia. Dan yang di cancel sama dia tuh totalnya lumayan 1 M lebih. Yang di cancel tuh 2 tas tuh 1 M lebih harganya, 2 tas. Yang satu 500 juta, yang satu 550 juta kalau nggak salah, harganya segitulah. Nah yang di cancel tuh harganya yang mahal, yang lain nggak jadi diambil, tapi tas aku ada 9 ditahan sama dia semua sampai detik ini. Kalau misalnya punya hutang, ayo buktiin gitu. Makanya tadi aku bikin story, ayo buktiin ke rumah gue deh, kan tahu rumah gue gitu kan, datang aja ke rumah gitu kan, atau enggak lapor polisi aja. Seperti apa potret kilas balik permasalahan yang merundung Medina Zain dengan sejumlah artis tanah air, mulai dari urusan jual beli barang branded hingga bisnis lainnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Dikenal sebagai selebgram dan juga pebisnis yang sukses, kehidupan Medina Zain seolah tidak pernah lepas dari kontroversi. Ya, sebelum permasalahan dengan Rahel Fenya dan juga Citra Kirana, Medina juga pernah terlibat polemik dengan sejumlah artis lainnya. Dirinya juga sempat berseteru dengan Saskia Sungkar dan Laudia Cynthia Bella yang kala itu mengaku membeli tas branded dari Medina Zain, namun ternyata palsu. Belum selesai sampai di situ. Pada tahun 2019, Medina juga harus berurusan dengan pihak kepolisian atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Akibatnya, Medina pun harus menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit Lemdikpol Pasar Jumat, Jakarta Selatan. Awal-awal tahun ini sih memang ada sedikit masalah pribadi sebenarnya. Aku, Medi, dan Bella waktu itu jadi ceritanya, ya biasalah cewek-cewek gitu kan suka jual beli tas. Nah kebetulan waktu itu Medi menawarkan tas ke aku, Bella, dan adik ipar aku. Jadi Medi nawarin katanya punya temannya dia gitu. Tapi aku lihat chatnya memang punya temannya dia, tapi ya tasnya ternyata palsu gitu kan. Nah habis itu kita minta balik dong uang kita, itu kan hak kita. Alhamdulillah sudah dibalikin setelah mungkin ada beberapa perkataan yang akhirnya menyakitkan hati Medi. Nah di situ aku minta maaf kalau memang ada salah. Aku dan Bella minta maaf kalau ada salah. Gimana bang? Kondisi gimana bang?
Bang Indra gimana Bang tanda rekaman sih Bang? Udah siap untuk diperiksa Bang? Mbak Medin gimana Mbak Medin? Kenapa ditutup sini? Kenapa di sini? Malu Mbak. Anak gimana Mbak? Mbak kabar suami sama anak gimana Mbak? Mbak Medina, sedikit Mbak. Mbak, antar aja jalan. Narkoba itu bukan sesuatu hal yang bagus saat digunakan untuk bekerja atau bukan untuk penyembuhan. Memang ada salah satu obat yang digunakan oleh saya, tapi izin dokter itu memang narkoba golongan apa saya nggak paham. Tak hanya Saskia Sungkar, Medina Zain bahkan pernah terlibat permasalahan dengan Irwansyah. Kala itu, Medina menuding Irwansyah atas dugaan penggelapan dana di perusahaan yang bergerak di bidang oleh-oleh dan kue di kota Bandung. Perseteruannya dengan Irwansyah pun kemudian berbuntut panjang, mulai dari saling sindir di sosial media hingga saling lapor ke pihak kepolisian dan berujung damai dengan jalur musyawarah. Medina dan Irwansyah pun akhirnya saling mencabut laporannya. Selaku pelapor memulai usaha ini tahun 2017 bersama terlapor, ya, membuat usaha bisnis toko oleh-oleh dan kue kekinian yang ada di wilayah Bandung. Jadi akhirnya di tengah jalan, walaupun emang kesibukan kita lumayan padat ya, kita juga agak ngeh nih kok nggak ada profit. Tapi sebenarnya yang dipikirin awalnya bukan gara-gara nggak ada profit, tapi kok timbulnya hutang. Aneh kok ada omset tapi ada hutangnya lumayan besar. Dan aku tuh takutnya di ujung-ujungnya kan namanya juga kita PT tuh tanggung renteng ya. Jadi kalau misalkan punya hutang semuanya harus bayar gitu, ikut-ikutan bayar juga. Jadi dari situ kan ya udah akhirnya kita memutuskan untuk audit. Itu baru audit sementara kan ini kita kebut semalam banget ya, seminggu ini kita nggak seminggu, 3 hari kita bikin data ini kita udah dapat hampir 2 miliar yang baru ditemukan di sebagian tahun 2017, sebagian juga tahun 2018 dan 2019. Alhamdulillah memang hari ini kita dapat hasilnya gitu. Hasilnya ya SP3 itu syukur ya. Saskia juga senang banget gitu. Karena memang ini kasus sudah lumayan lama, udah 10 bulanan gitu. Ya pasti dapat kabar dari Polrestabes ya Mas ya. Dapat kabar dari Polrestabes ya kita langsung syukur. Tanggal 10 Agustus kemarin Polrestabes Bandung sudah memberikan kami surat perintah penghentian penyidikan. Artinya SP3 ini adalah bukti bahwa perkara yang dituduhkan kepada Mas Irwan selama ini itulah tidaklah benar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.